Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan mendemonstrasikan uji SEM PLS menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan terkait dengan uji SEM PLS. Di sini kami menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Begini tampilan dari aplikasi Smart PLS 4 ketika teman-teman baru membuka dari aplikasi Smart PLS 4. Nah, sebelum kita melakukan uji SEM PLS, kita harus mempersiapkan dulu data Excel atau CSV dari data yang mau kita uji, begitu. Di sini kami ingin menguji 5 konstruk. Di sini ada kepemimpinan, motivasi, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, dan hasil belajar. Nah, di sini dengan sampel kami itu sebanyak 300 sampel dengan 5 konstruk dengan masing-masing 5 indikator. Gitu, teman-teman. Jadi, kita balik lagi ke Smart PLS. Di sini langkah pertamanya teman-teman klik New Project. Di sini kita kasih nama project kita apa. Di sini kita kasih nama uji SEM PLS 5 konstruk ya. Karena kita pakai 5 konstruk ya, teman-teman. Konstruk. Kita create. Nah, setelah itu kita import data yang dari Excel tadi. Nah, ID-nya ini jangan dicentang ya, teman-teman. Gitu. Karena tidak termasuk ke indikator. Setelah itu kita import. Nah, kita cek dulu di bagian sini, teman-teman. Indikator kita apakah sudah lengkap, udah benar, sampel kita udah benar atau enggak, ada missing value-nya atau enggak gitu. Di sini indikator saya tadi 25, oke benar. Sampelnya 300, oke. Ketika semua data kita udah lengkap, baru kita back terus kita create model. Di sini karena kita mau menguji SEM PLS, jadi kita pilih PLS SEM di sini. Model namanya kita samain aja ya, teman-teman. Uji SEM PLS 5 konstruk. Kita save. Nah, ini tampilan dari ketika kita sudah berhasil menginput data kita. Langkah selanjutnya adalah kita membuat latent variabel. Latent variabel atau konstruk yang ingin kita hitung begitu. Jadi tadi ada 5 konstruk ya, teman-teman. Berarti kita klik di sini, kita akan membuat 5 konstruk, teman-teman. Jadi kita akan menguji kepemimpinan, motivasi, kualitas pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi di sini caranya adalah kita klik di bagian yang kosong ini, kemudian kita tulis konstruk kita. Konstruk yang pertama itu misalnya kepemimpinan. Oke, kepemimpinan. Terus kita klik lagi, kita tulis lagi motivasi. Oke. Ini diklik aja teman-teman, nanti kita bisa mengatur posisinya. Kemudian konstruk selanjutnya adalah kualitas pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah lingkungan belajar. Nah, di sini terhadap hasil belajar. Kenapa hasil belajar ada di sini sendiri, teman-teman? Karena kita mau melihat kan pengaruh dari kepemimpinan, motivasi, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar ini terhadap hasil belajar. Nah, ini yang disebut dengan konstruk. Konstruk kita ada 5, teman-teman. Ada kepemimpinan, motivasi, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, dan hasil belajar. Kemudian di sini tuh yang bagian cap 1, cap 2, mod 3, mod 1, mod 2 ini merupakan indikator, teman-teman. Jadi masing-masing konstruk ini nantinya ada indikatornya begitu. Nah, untuk cap 1 sampai cap 5 ini merupakan indikator dari kepemimpinan. Kemudian kita tekan shift di komputer kita, kemudian kita tekan semua yang masuk ke indikator kepemimpinan. Kepemimpinan itu dari kepemimpinan 1 sampai kepemimpinan 5, kemudian kita drag, kita pindahkan dari sini ke kepemimpinan.
Selanjutnya kita ke indikator motivasi, sama caranya dengan tadi teman-teman. Kita klik shift, terus kita klik yang mana yang menjadi indikator dari motivasi, kemudian kita pindahkan ke sini. Selanjutnya ke kualitas pembelajaran. Sama kita klik shift, kita tekan yang mana yang menjadi indikator kualitas pembelajaran, kita klik di sini. Kemudian lingkungan juga sama, kita klik shift, tekan semua indikatornya, kemudian kita pindahkan. Satu lagi teman-teman, hasil belajar, kita klik shift, kita tekan, terus kita drag lagi ke sini. Nah, ini kan tidak beraturan ya teman-teman. Teman-teman bisa kecilin dulu supaya bisa terlihat semua dengan jelas begitu. Kemudian kita pilih select untuk kita merapikan. Ini kita rapikan dulu ya teman-teman supaya lebih rapi begitu. Ini kepemimpinan, kita pindah ke sini. Supaya ini indikator yang 5 ini bisa lebih rapi, kita buat berhadap hadap ke sana ya teman-teman. Caranya adalah kita lihat dari yang biru di sini. Ini ada tulisan indikator, kita klik kanan. Nah, otomatis dia akan ke kanan. Nah, kemudian kita lakukan yang sama ke motivasi. Kita klik di sini, oke. Kemudian kualitas pembelajaran juga kita klik, drag, oke. Kita lurusin, klik. Nah, ini udah lulus ya teman-teman. Kita buat agak tengah lagi hasil belajar. Oke, ini jadi ada 5 konstruk ya teman-teman. Kemudian juga ada masing-masing 5 indikator. Kita cek dulu benar nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ketika kita sudah memastikan semua konstruk kita udah kita buat, kemudian indikatornya juga sudah masuk. Jadi langkah selanjutnya adalah kita klik connect di sini, kemudian kita hubungkan kepemimpinan dengan hasil belajar, motivasi dengan hasil belajar, kualitas pembelajaran dengan hasil belajar, dan lingkungan belajar dengan hasil belajar. Ketika semua udah dikonekkan, maka akan berubah menjadi warna biru. Nah, ketika semua udah lengkap, udah kita konekkan semua, kita yakin kalau semua udah terkonek dan lengkap, jadi kita lanjut ke calculate. Kita calculate, pilih PLSM algorithm. Nah, di sini kita start calculating. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini teman-teman. Ini yang biasanya kita lihat di artikel jurnal tentang CMPLS seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita lihat, pertama itu kita lihat di outer loadingnya teman-teman. Nah, di sini outer loadingnya berada di angka 0,991 sampai 0,997. Jadi di aplikasi Smart PLS ini teman-teman, kalau dia berwarna hijau berarti dia itu udah lolos validitas dan reliabilitas dengan standar lebih besar dari 0,70. Jadi kalau dia kurang dari 0,70 nanti warnanya akan otomatis merah teman-teman. Di sini data yang kami ujikan itu semuanya berwarna hijau dengan angka 0,991 sampai 0,997. Berarti data yang kita input itu sudah valid dan juga reliable. Nah, ketika data teman-teman itu misalnya di sini di indikator yang keempat di hasil belajar ada yang merah, misalnya nilainya 0,62 begitu, itu kan kurang dari 0,70. Nanti di sini akan berwarna merah begitu. Ketika dia berwarna merah, berarti indikatornya ini teman-teman harus hapus gitu. Direkomendasikan untuk dihapus karena kurang valid dan kurang reliable begitu. Karena ini semua datanya berwarna hijau ya teman-teman. Jadi, jadi kita bisa lanjut ke uji bootstrapping begitu teman-teman untuk melihat signifikan signifikan pengaruhnya begitu. Di sini kita klik edit, kemudian kita calculate lagi. Di sini kita pilih bootstrapping. Kita start calculate. Nah, di sini kita langsung lihat di path convenience-nya. Di sini kita bisa lihat hasilnya itu lebih dari 18 begitu. Statistiknya itu lebih dari 18 dengan p-value-nya 0,000. Jadi semua konstruk itu mempengaruhi secara signifikan begitu. Yang paling berpengaruh di sini adalah lingkungan belajar
lingkungan belajar terhadap hasil belajar dengan nilai 21,14 dengan p-value-nya 0,000. Jadi semakin bagus lingkungan belajar, semakin bagus kualitas pembelajaran dan kepemimpinan, maka hasil belajar akan meningkat lebih signifikan begitu. Nah, ini udah kita tahu kan kalau ini tuh saling meningkat secara signifikan dengan p-value 0,00 gitu. Selanjutnya kita akan lihat R-square-nya. eh, Klik edit, kita calculate lagi di PLSM. Oke, di sini quality kriterianya di R square kita bisa lihat di sini lebih dari 0,70, di sini 0,97, jadi itu udah reliable gitu teman-teman. Di sini kita bisa lihat construct reliability-nya, juga di sini nilai average covariance-nya eh, semua berwarna hijau, jadi otomatis dia valid dan reliable. Kemudian kita bisa cek juga discriminant validity-nya. Di sini kepemimpinan terhadap hasil belajar 0,791, kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar itu 0,804, lingkungan belajar itu terhadap hasil belajar 0,810, motivasi terhadap hasil belajar itu 0,810. Semua di sini menunjukkan nilai signifikan. Jadi, semua konstruk yang tadi kita buat, yaitu pemimpinan, motivasi, kualitas pembelajaran, dan lingkungan belajar, itu berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.